Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang blokir email. Buat kalian yang belum tahu, kemarin mulai tanggal 18 April 2020, Indonesia sudah memberlakukan aturan blokir email. Yang berarti kalau misalnya smartphone atau tablet kalian itu merupakan barang black market, kemungkinan besar nanti emailnya akan terblokir. Nah, apa kerugian kalau misalnya email dari smartphone atau tablet kalian itu terblokir? Yang pertama, kalian tidak bisa gunakan smartphone atau tablet tersebut untuk menelpon. Kemudian yang kedua, tidak bisa digunakan untuk SMS. Yang ketiga itu tidak bisa digunakan untuk berselancar di internet ya, atau browsing. Yang berarti nanti untuk smartphone-nya itu atau tabletnya yang emailnya terblokir tersebut, itu hanya bisa digunakan secara offline, tidak bisa digunakan sama sekali untuk online. Nah, apa yang dimaksud dengan barang black market? Ya, barang black market itu berarti smartphone atau tabletnya itu masuk ke Indonesia tanpa dikenai pajak, yang otomatis nanti emailnya itu tidak akan terdaftar di Kemenperin. Ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya kalian membeli sebuah smartphone atau tablet secara online, biasanya kan ada yang harganya itu sangat murah dibandingkan harga pasaran, dan garansinya garansi distributor. Nah, itu kemungkinan barangnya adalah barang black market. Kalian harus memperhatikan dua hal ketika membeli barang black market setelah tanggal 18 April itu. Yang pertama, apakah barangnya itu sudah didaftarkan emailnya sebelum tanggal 18 April atau tidak. Kalau misalnya memang sudah didaftarkan, otomatis nanti barang black marketnya itu masih bisa kita gunakan, masih bisa digunakan menggunakan provider jaringan di Indonesia. Sedangkan kalau misalnya dia belum didaftarkan sama sekali emailnya, maka smartphone tersebut tidak dapat digunakan di Indonesia, atau minimal tidak dapat digunakan menggunakan provider jaringan di Indonesia. Ya, ini jelas pasti sangat merugikan untuk kita. Nah, terus bagaimana dengan smartphone yang black market yang sudah dibeli sebelum tanggal 18 April? Ya. Nah, dari Kemenperin itu sebenarnya memberikan istilahnya whitelist untuk smartphone tersebut. Saya punya satu smartphone yang BM ya, black market, itu OnePlus 3. Saya belinya pada tahun 2016 dan menggunakan provider jaringan Telkomsel. Itu sudah aktif mulai dari tahun 2016 dan sampai sekarang masih aktif. Yang berarti walaupun dia black market ya, saya belinya di Cina, itu ternyata masuk di whitelist, otomatis emailnya sudah terdaftar. Berarti nanti yang akan kena aturan ini hanya smartphone yang black market dan diaktifkan setelah tanggal 18 April. Setelah tanggal 18 April, kalau dia belum sama sekali mendaftarkan emailnya, otomatis nanti tidak akan bisa digunakan smartphone-nya menggunakan jaringan provider di Indonesia. Nah, terus bagaimana caranya kita tahu apakah smartphone tersebut emailnya sudah terdaftar atau sudah terblokir malah? Ada beberapa cara. Yang pertama melalui cek jaringan ya. Kalau melalui cek jaringan itu untuk saat ini hanya dua provider yang menyediakan. Ada provider jaringan XL, kemudian ada provider jaringan Telkomsel ya. Karena saya sendiri pengguna provider jaringan Telkomsel, kemarin saya sudah mendapatkan langsung SMS pada tanggal 18 April yang menyatakan untuk smartphone saya yang Black Shark 2 itu sudah terdaftar emailnya. Itu SMS-nya dari Kominfo. Sedangkan untuk yang XL itu kita bisa cek manual ya. Telkomsel pun sebenarnya seperti itu. Kalau kalian belum mendapatkan notifikasinya lewat SMS, kalian bisa mengecek langsung. Kalau untuk yang XL itu kalian bisa langsung tekan nomor dial bintang 123 bintang 817 pagar. Kemudian kalian dial up, otomatis nanti akan masuk SMS notifikasi apakah email dari handphone atau tablet yang kita gunakan itu sudah terdaftar di Kominfo atau tidak. Kalau kalian pengguna Telkomsel itu bisa langsung dial up di bintang 337 bintang 1 pagar. Nah, otomatis nanti juga akan mendapatkan SMS notifikasi dari Kominfo yang menyatakan apakah email dari smartphone kita itu sudah terdaftar atau tidak. Nah, bagaimana untuk provider jaringan lain ya? Setahu saya untuk yang lain belum menyediakan. Saya juga menggunakan kartu dengan provider jaringan Tri, itu tidak ada notifikasi sama sekali masuk di smartphone saya. Yang berarti memang hanya dua ini. Terus bagaimana untuk mengecek
kalau misalnya saya tidak menggunakan dua provider jaringan ini, kalian bisa menggunakan website dari Kemenperin ya. Kalian masuk saja di websitenya Kemenperin. Itu alamatnya adalah email.kemenperin.go.id. Setelah itu kalian masukkan email dari smartphone atau tablet kalian. Nah, di situ nanti bisa dicek apakah sudah terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, otomatis kalian tidak bisa menggunakan smartphone atau tablet kalian dengan menggunakan provider jaringan di Indonesia. Nah, itu mungkin sedikit saja pembahasan tentang blokir email ya, yang sudah berlaku mulai 18 April kemarin. Ya, hal ini bukan berarti kita tidak bisa beli smartphone atau tablet black market ya, bukan berarti seperti itu. Bisa saja kita bisa membeli smartphone atau tablet yang dari black market yang harganya jelas lebih murah karena sangat membantu kita ya, selisihnya bisa sampai 2 juta. Tapi dengan syarat kalian harus melihat apakah barang black market tersebut sudah didaftarkan emailnya atau tidak di Kemenperin ya. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.